Gunung Siluman, pendakian menuju alam gaib. Sebuah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Puncaknya yang menjulang tinggi diselimuti kabut tebal, menyimpan misteri dan legenda yang telah turun-temurun diceritakan. Konon, gunung ini adalah gerbang menuju alam gaib, dihuni oleh makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata. Sekelompok pendaki muda, terdiri dari 5 orang sahabat, Arya, Ratih, Dimas, Maya, dan Galih, memutuskan untuk menaklukkan Gunung Lawu. Mereka tergoda oleh keindahan alamnya yang memukau dan tertantang oleh cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Pendakian dimulai dengan semangat tinggi. Mereka menyusuri jalan setapak yang berliku, melewati hutan lebat yang dipenuhi pepohonan raksasa dan suara-suara binatang malam. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin tebal kabut menyelimuti mereka, menciptakan suasana mistis yang mencekam. Malam pertama tiba. Mereka mendirikan tenda di sebuah dataran yang cukup luas. Api unggun dinyalakan, menerangi wajah-wajah lelah namun penuh semangat. Mereka berbagi cerita dan tawa, mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang mulai menyusup di hati. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Raungan binatang buas, bisikan-bisikan samar, dan derap langkah kaki yang tak terlihat sumbernya. Suasana semakin mencekam, membuat mereka merapatkan diri di sekitar api unggun. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan perasaan tidak enak. Galih, salah satu anggota kelompok mereka, menghilang. Mereka mencari Galih di sekitar perkemahan, namun tidak menemukan jejaknya. Mereka mulai panik dan khawatir. Mereka mencoba memanggil-manggil nama Galih, namun tidak ada jawaban. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian, berharap bisa menemukan Galih di sepanjang jalan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh kejadian yang mereka alami. Jalan setapak yang mereka lewati tiba-tiba berubah arah. Petunjuk arah yang mereka pasang menghilang, dan kompas mereka berputar-putar tanpa arah. Mereka tersesat di tengah hutan lebat. Kabut semakin tebal, membuat mereka kehilangan orientasi. Mereka mulai putus asa dan ketakutan. Saat mereka sedang beristirahat di bawah pohon besar, mereka melihat sesosok bayangan putih melintas di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat dan tanpa suara, membuat mereka merinding. Mereka saling berpandangan, tidak berani bersuara. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di hutan itu. Ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang jahat. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka terus mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan bergerak di sekitar mereka. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk-makhluk gaib. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan takut dan cemas. Mereka berharap bisa segera menemukan jalan keluar dari hutan itu, namun mereka semakin tersesat. Mereka sampai di sebuah sungai yang airnya berwarna merah darah. Mereka melihat sesosok wanita berambut panjang sedang mandi di sungai itu. Wanita itu memiliki kulit pucat dan mata merah menyala. Wanita itu menoleh ke arah mereka dan tersenyum sinis. Ia kemudian menghilang ke dalam air, meninggalkan riak-riak merah darah di permukaan sungai. Mereka ketakutan dan berlari menjauh dari sungai itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Malam itu, mereka berkemah di sebuah gua yang mereka temukan. Mereka berharap bisa beristirahat dengan tenang, namun harapan mereka pupus. Mereka diserang oleh segerombolan makhluk gaib yang menyerupai kera raksasa. Makhluk-makhluk itu memiliki taring tajam dan cakar panjang. Mereka menyerang dengan ganas, merobek tenda dan melukai beberapa pendaki. Mereka berjuang melawan makhluk-makhluk itu dengan sekuat tenaga, namun mereka kalah jumlah. Mereka terpaksa melarikan diri, meninggalkan semua barang-barang mereka di dalam gua. Mereka berlari tanpa arah, melewati pepohonan yang tampak semakin asing dan menyeramkan. Akar-akar pohon melilit seperti ular raksasa, ranting-rantingnya menjulur seperti cakar yang siap menerkam. Kabut tebal semakin pekat, membuat mereka kehilangan arah dan terjebak dalam labirin gaib. Mereka berpencar, masing-masing berusaha mencari jalan keluar. Namun,
Semakin mereka berusaha, semakin mereka tersesat. Mereka mendengar suara-suara aneh dari segala penjuru, seperti bisikan-bisikan menggoda, tawa-tawa sinis, dan jeritan-jeritan kesakitan. Maya tersandung akar pohon dan terjatuh. Saat ia menengok, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar berdiri di hadapannya. Makhluk itu memiliki tubuh manusia, namun kepalanya adalah kepala banteng dengan tanduk panjang dan mata merah menyala. Maya menjerit ketakutan dan berusaha merangkak menjauh. Namun makhluk itu meraihnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Maya meronta-ronta, namun cengkeraman makhluk itu terlalu kuat. Di tempat lain, Dimas melihat sebuah cahaya terang di kejauhan. Ia berharap itu adalah jalan keluar, namun saat ia mendekat, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah rumah tua yang terbengkalai. Dimas masuk ke dalam rumah itu dengan hati-hati. Rumah itu gelap dan sunyi, namun Dimas merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di dinding, mendengar suara-suara langkah kaki, dan merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Saat Dimas memasuki sebuah ruangan, ia melihat sesosok wanita cantik bergaun putih sedang duduk di kursi goyang. Wanita itu memiliki rambut panjang terurai dan wajah pucat pasi. Ia tersenyum manis kepada Dimas, mengundangnya untuk mendekat. Dimas terpesona oleh kecantikan wanita itu. Ia mendekatinya dengan perlahan, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap maut. Sementara itu, Arya, Ratih, dan Galih, yang ternyata berhasil lolos dari kera-kera raksasa, bertemu di sebuah padang rumput yang luas. Mereka saling berpelukan, lega karena bisa bertemu kembali. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka melihat sesosok wanita cantik berpakaian serba putih berdiri di tengah padang rumput. Wanita itu memiliki karisma yang sangat kuat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wanita itu mendekati mereka dengan anggun. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Siluman, penguasa Gunung Lawu. Ia mengatakan bahwa mereka telah memasuki wilayah kekuasaannya dan harus menerima hukuman. Ratu Siluman mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah bergetar hebat. Pepohonan tumbang, dan angin bertiup kencang. Makhluk-makhluk gaib bermunculan dari segala penjuru, mengepung mereka dengan tatapan mengancam. Arya, Ratih, dan Galih berusaha untuk melawan, namun mereka tidak berdaya. Makhluk-makhluk gaib itu terlalu kuat. Mereka ditangkap dan dibawa ke Istana Ratu Siluman. Istana Ratu Siluman adalah sebuah bangunan megah yang terbuat dari kristal. Interiornya dipenuhi dengan perhiasan emas dan perak, serta perabotan mewah yang terbuat dari bahan-bahan langka. Arya, Ratih, dan Galih dibawa ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan mengerikan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari tulang belulang manusia. Ratu Siluman duduk di singgasananya, menatap mereka dengan tatapan dingin. Ia mengatakan bahwa mereka akan menjadi budaknya selamanya. Arya, Ratih, dan Galih menolak. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi budak siapapun. Ratu Siluman marah dan memerintahkan makhluk-makhluk gaibnya untuk menyiksa mereka. Mereka disiksa dengan berbagai cara, seperti dicambuk, disetrum, dan disiram air panas. Mereka menjerit kesakitan, namun mereka tidak menyerah. Mereka tetap melawan, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menang. Setelah beberapa hari disiksa, Arya, Ratih, dan Galih berhasil melarikan diri dari Istana Ratu Siluman. Mereka berlari sekencang-kencangnya, melewati hutan lebat dan sungai berdarah. Mereka dikejar oleh makhluk-makhluk gaib, namun mereka berhasil lolos. Mereka terus berlari hingga mereka sampai di kaki gunung. Mereka melihat sebuah cahaya terang di kejauhan. Mereka berharap itu adalah jalan keluar dari alam gaib. Mereka berlari menuju cahaya itu, semakin cepat dan semakin cepat. Mereka berlari tanpa henti, melewati pepohonan yang mulai terlihat. Kabut mulai menipis, dan cahaya matahari mulai menembus dedaunan. Mereka merasakan harapan kembali tumbuh di hati mereka. Akhirnya, mereka sampai di kaki gunung. Mereka melihat sebuah jalan setapak yang familiar. Mereka mengikuti jalan itu, dan tak lama kemudian,
mereka melihat pos pendakian. Mereka berteriak kegirangan dan berlari menuju pos pendakian. Mereka bertemu dengan beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat. Pendaki-pendaki itu terkejut melihat mereka, karena mereka terlihat sangat lelah dan kotor. Arya, Ratih, dan Galih menceritakan pengalaman mereka kepada pendaki-pendaki lain. Pendaki-pendaki itu mendengarkan dengan takjub dan ngeri. Mereka tidak percaya bahwa Arya, Ratih, dan Galih benar-benar memasuki alam gaib. Setelah beristirahat sejenak, Arya, Ratih, dan Galih melanjutkan perjalanan mereka turun gunung. Mereka berjalan dengan hati-hati, takut jika mereka akan kembali tersesat di alam gaib. Namun, perjalanan mereka kali ini lancar. Mereka tidak menemui hambatan apapun. Mereka sampai di kaki gunung dengan selamat. Mereka berpamitan dengan pendaki lain dan segera pulang ke rumah masing-masing. Mereka bersyukur bisa selamat dari pengalaman mengerikan itu. Meskipun telah kembali ke dunia nyata, Arya, Ratih, dan Galih tidak bisa melupakan pengalaman mereka di alam gaib. Mereka sering bermimpi buruk tentang ratu siluman dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Mereka juga mengalami trauma yang mendalam. Mereka takut untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi dan gelap. Mereka juga takut untuk mendaki gunung lagi. Mereka berusaha untuk melupakan pengalaman mereka, namun mereka tidak bisa. Kenangan itu terus menghantui mereka, seperti bayangan gelap yang tidak bisa dihapuskan. Sementara itu, Maya dan Dimas masih terjebak di alam gaib. Maya masih berada di cengkeraman makhluk berkepala banteng, sedangkan Dimas masih terpesona oleh kecantikan wanita bergaun putih. Mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari alam gaib. Mereka merasa putus asa dan ketakutan. Suatu hari, Maya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk berkepala banteng. Ia berlari tanpa arah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Ia berlari hingga ia sampai di sebuah hutan yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah danau yang airnya berwarna biru jernih. Maya melihat sesosok wanita cantik bergaun putih sedang duduk di tepi danau. Wanita itu sama persis dengan wanita yang Dimas lihat di rumah tua. Maya mendekati wanita itu dengan hati-hati. Ia bertanya kepada wanita itu bagaimana cara keluar dari alam gaib. Wanita itu tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan membantu Maya. Ia memberikan Maya sebuah kalung ajaib yang bisa membawa Maya kembali ke dunia nyata. Maya mengucapkan terima kasih kepada wanita itu dan segera memakai kalung ajaib itu. Seketika, ia merasa dirinya tersedot ke dalam pusaran cahaya. Saat Maya membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di rumah sakit. Ia melihat Arya, Ratih, dan Galih berdiri di sampingnya, dengan wajah khawatir. Maya tersenyum lemah. Ia senang bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Ia menceritakan pengalamannya kepada mereka, dan mereka mendengarkan dengan takjub. Mereka kemudian mencari Dimas. Mereka pergi ke rumah tua yang Dimas datangi, namun mereka tidak menemukannya di sana. Mereka terus mencari Dimas, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Mereka akhirnya putus asa dan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa bulan kemudian, Maya mendapat telepon dari Dimas. Dimas mengatakan bahwa ia telah berhasil keluar dari alam gaib dan sekarang berada di rumah sakit. Maya segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Dimas. Mereka berpelukan erat, lega karena bisa bertemu kembali. Dimas menceritakan pengalamannya kepada Maya. Ia mengatakan bahwa ia telah terjebak di alam gaib selama berbulan-bulan. Ia telah menjadi budak wanita bergaun putih itu. Dimas berhasil melarikan diri dari wanita itu setelah ia menemukan sebuah buku kuno yang berisi mantra-mantra untuk keluar dari alam gaib. Ia membaca mantra-mantra itu dan berhasil kembali ke dunia nyata. Setelah kembali ke dunia nyata, Dimas dan Maya menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka mengalami trauma yang mendalam, namun mereka mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka juga mendapat bantuan dari seorang psikiater untuk mengatasi trauma mereka. Psikiater itu membantu mereka untuk memahami apa yang telah terjadi pada mereka dan bagaimana cara mengatasi rasa takut mereka. Setelah beberapa bulan menjalani terapi, Dimas dan Maya mulai pulih.
Mereka bisa kembali menjalani kehidupan reguler mereka. Mereka memutuskan untuk tidak mendaki gunung lagi. Mereka juga tidak ingin membicarakan pengalaman mereka di alam gaib kepada siapapun. Mereka ingin melupakan semua itu dan memulai hidup baru. Gunung Lawu tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Ada yang percaya bahwa gunung itu adalah gerbang menuju alam gaib, ada juga yang tidak percaya. Namun, satu hal yang pasti, Gunung Lawu adalah gunung yang indah dan menakjubkan. Gunung itu memiliki daya tarik tersendiri yang membuat banyak orang ingin menaklukkannya. Namun, bagi Arya, Ratih, Dimas, Maya, dan Galih, Gunung Lawu adalah gunung yang menyimpan kenangan pahit. Mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan mereka di sana. Beberapa tahun kemudian, Arya, Ratih, Dimas, Maya, dan Galih bertemu kembali. Mereka telah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu, bukan untuk mendaki, melainkan untuk memberikan penghormatan kepada teman-teman mereka yang telah hilang di sana. Mereka berdiri di kaki gunung, memandangi puncaknya yang menjulang tinggi. Mereka mengenang pengalaman mereka di alam gaib, dan mereka bersyukur karena bisa selamat. Mereka tahu bahwa Gunung Lawu adalah gunung yang berbahaya, namun mereka juga tahu bahwa gunung itu adalah gunung yang indah. Mereka berharap agar tidak ada lagi orang yang mengalami nasib seperti mereka. Mereka berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman mereka di Gunung Lawu. Mereka juga berjanji untuk selalu menghormati alam dan makhluk-makhluk gaib yang menghuninya.